Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan saya Astu di mata kuliah Akuntansi Keuangan lanjutan 1. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, tetap semangat kuliahnya. Oke, kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Kemarin adalah kita membahas terkait dengan pencatatan ketika penyetoran modal awal dengan kas ya teman-teman ya. Nah, bagaimana sih pencatatannya jika pengakuannya itu berdasarkan ada metode bonus dan goodwill. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai hal tersebut. Yang pertama itu adalah ketika penggabungan persekutuan yang telah beroperasi dengan anggota yang belum mempunyai perusahaan, teman-teman. Nah, apabila terdapat kemampuan yang lebih di sini, dalam artian kemampuan lebih itu adalah ketika menyetorkan modal, misal ada anggota A dan B. A itu menyetorkan modalnya 100 juta sedangkan B 75 juta. Di sini kita bisa lihat bahwa A itu lebih besar dibandingkan B, lebih selisih 25 juta. Nah, bagaimana pengakuan penyetoran modal awalnya dengan menggunakan metode goodwill dan bonus? Apa sih bedanya? Nah, kita akan bahas di sini teman-teman. Sebagai contoh langsung kasusnya saja ya, supaya teman-teman tidak ngawang-ngawang bingung juga. Nah, kasus penyetoran modal berupa kas ya. Ini untuk metode bonus dan goodwill. Di sini ada Ega dan Anita itu sepakat untuk mendirikan usaha persekutuan dalam bentuk firma teman-teman dengan nama Amanda. Sebagai setoran awal, masing-masing menyetorkan untuk Ega sendiri adalah senilai 240 juta dan untuk Anita adalah sebesar 200 juta. Dari soal ini teman-teman bisa lihat bahwa si Ega ini lebih besar dalam menyetorkan modalnya, lebih besar 40 juta ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman diminta nih bagaimana untuk pengakuan setoran modal awal dengan menggunakan metode bonus dan goodwillnya. Nah, solusi jawabannya adalah, tadi kan kita bisa lihat bahwa Ega itu lebih besar dari Anita. Pertama, kita membuat jurnal terlebih dahulu ketika melakukan penyetoran awal. Pastinya seperti sama ya dengan yang pertemuan sebelumnya, yaitu kasnya maka bertambah ya, sehingga kita catatnya di posisi debit. Ini untuk pencatatan untuk setoran modal awal Ega dulu ya, 240 juta. Kemudian modal Ega di kredit juga 240 juta. Juga kalian membuat jurnal juga untuk Anita, kasnya di debit 200 juta. Kemudian modal Anita di kredit 200 juta juga. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa bila ada persekutuan yang dia tidak ada perjanjian di awal tentang proporsi untuk pengakuan modalnya. Tadi disoalkan tidak ada perjanjian untuk proporsi pengakuan modalnya itu berapa persen. Berarti kalau dengan metode bonus itu kita bagi rata teman-teman. Nah, tadi kan di sini Ega 240 juta, Anita 200 juta. Berarti kalau modal mereka gabungkan di dalam persekutuan kan totalnya ada 440 juta. Nah, kalau dengan metode bonus ini, jika di awal itu tidak ada perjanjian untuk proporsi pengakuan modal awalnya, maka langsung saja kita bagi rata. Jadi kalau 440 juta dibagi rata kan berarti masing-masing untuk Ega 220 juta, untuk Anita 220 juta. Sedangkan tadi di awal Ega itu kan lebih besar 40 juta sendiri dari Anita. Nah, Ega memberikan kepada Anita modal sebesar 20 juta. Supaya apa? Supaya modal mereka itu sama, karena ini dengan menggunakan metode bonus. Jadi Ega kasih 20 juta dan Anita menerima atau bertambah 20 juta modalnya teman-teman. Jadi kalau dibuat jurnalnya untuk metode bonus ini, berarti karena
Ega tadi sudah kasih modal, tambahan modal 20 juta kepada Anita supaya modal mereka itu sama, berarti modal Ega kita catat di posisi kredit sebesar 20 juta. Sedangkan kalau modal Anita kenapa dikredit? Karena dia menerima dari tambahan modalnya si Ega sebesar 20 juta di kredit. Jadi yang memiliki kemampuan yang lebih dalam hal ini adalah modalnya dia akan kasih ke anggota supaya memiliki jumlah modal yang sama. Itu untuk yang metode bonus. Berbeda lagi dengan metode yang goodwill teman-teman di sini. Nah, di sini kita lihat ini untuk neracanya ya tadi. Oke. Nah, kalau metode goodwill gimana nih untuk jurnalnya sendiri? Nah, tadi kan Ega itu lebih 40 juta ya dibandingkan dengan Anita. Dalam metode goodwill, salah seorang sekutu akan mendapatkan goodwill atau nilai lebih kepada sekutu lainnya sehingga jumlahnya menjadi sama. Jadi kalau di goodwill ini nanti akan memunculkan akun baru, namanya adalah goodwill di debit. Nah, Ega dan Anita tadi selisih 40 juta. Nah, 40 juta inilah yang kita namakan sebagai goodwill, di mana 40 juta ini yang kita berikan bonus kepada si Anita karena Ega memiliki kemampuan yang lebih besar, sehingga untuk jurnalnya sendiri adalah goodwill 40 juta. Kemudian modal Anita karena mendapatkan bonus dari Ega kita catat di posisi kredit sebesar 40 juta gitu teman-teman. Jadi bedanya intinya kalau bonus jika tidak ada perjanjian di awal maka langsung dibagi sama rata. Yang memiliki kemampuan lebih dia akan kasih ke anggota supaya anggota yang lain juga memiliki modal yang sama. Sedangkan goodwill di sini pada ini kita lihat bahwa yang dicatat ini adalah selisihnya yang dicatat ke dalam jurnal dan menimbulkan nama akun baru yaitu adalah goodwill di debit. Gitu teman-teman, itu untuk terkait pengakuan modal awal dengan metode goodwill dan bonus di setoran modal awal berupa kas teman-teman. Nanti kita akan bahas juga bagaimana pencatatannya jika dalam bentuk asetnya itu adalah non kas, kemudian pengakuannya itu seperti apa. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat siang, tetap semangat kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.